Coba kita baca Ekaristi dan kehidupan Kristiani ya. Eh, Tadi pagi saya sempat singgung ya di grup itu. Coba baca tadi siapa? Ahmad baca. Ini dari kehidupan Kristiani. Ini dari kehidupan Kristiani yang Amerika Palestina. Mereka adalah makanan yang tidak dapat binasa. Menolak satu maut dan kekuatan. Iya. Kita telah mencicipi sesuatu yang merusak yang terkait itu bisa sesuatu yang dapat didapatkan dan tujukan apa yang telah dilakukan. Penawar ini adalah yang membuktikan dirinya dibuat daripada kematian, membangkit dan dimuliakan. Bagaimana mungkin suatu tubuh yang dipisahkan menjadi beberapa bagian dan bagian kepada umat beriman yang tidak terpecah belah, tapi sebaliknya menyatu kembali mereka yang telah terpisah, menyatu itu dalam setiap bagiannya dan dengan demikian tetap di dalam diri setiap orang yang beriman secara Iya. Terus Gregorius? Gregorius menjawab membandingkan Ekaristi dengan makanan yang disehatkan kesempatan firman Allah tulisnya atau dalam persatuan dengan manusia. Ketika firman Yesus dalam tubuh seperti kita, ia tidak menempati apapun dalam konstitusi visi manusia, tetapi yang menerima tubuhnya sendiri dengan cara-cara yang lazim dan tepat dan mempertahankan kebenaran yang melalui makan dan minum. Tubuhnya dipelihara oleh roti dan dengan demikian tubuhnya adalah di dalam kenyataan roti itu dikuduskan oleh firman yang tinggal di dalam tubuh. Karena itu dengan alasan yang sama seperti roti di dalam tubuhnya, juga dan menerima potensi belah. Maka sekarang hasil yang sama juga terjadi. Karena dalam hal ini anugerah firman memuluskan tubuh yang substansinya memberi Berasal dari roti. dan itu bisa yang diputuskan itu sedikit adalah roti. Demikian juga malah dalam hal ini kita menurut perkataan psikologis diputuskan oleh firman Allah dan doa 1 Timotius pasal 4 bukan dengan cara sedemikian rupa sehingga melalui proses makanannya menjadi tubuh firman, tapi diubah menjadi tubuh firman terus. Oke. Nah, kamu paham nggak yang kamu baca itu? Apa yang kira-kira kalian pahami di sini? Jadi puncak dari kehidupan Kristiani itu adalah sakramen Ekaristi. Nah, Ekaristi itu apa? Makanan yang tidak dapat binasa, penawar racun maut, dan kekuatan yang menyembuhkan. Nah, kok bisa? Gimana ceritanya? Hah? Nah, gimana? Ayo, Pak. Kamu belajar ini, menganalisis di situ. Menawar racun maut, menyembuhkan. Menyembuhkan dari apa? Racunnya apa? Kan gitu. Ya. Oke, coba baca ini. Siapa yang belum? Nota, ya. Dari besar mengatakan bahwa unsur dari Kristiani adalah merupakan makanan yang tidak dapat berdasar tawar racun laut dan kekuatan yang menyembuhkan. Itu dia. Jadi ingat Ekaristi itu menawar racun maut. Penawar dia. Bukan racun, tapi penawar racun yang menyembuhkan. Ya, terus Dalam konteks ini, Ekaristi datang sebagai penawar dari yang disebabkan oleh dosa. nah itu dia. Jadi Ekaristi itu seperti garam tadi dia yang menghambat pembusukan.
Ya, penawar yang menyelamatkan dari pembusukan dosa. Terus Kudus yang bangkit dan dimuliakan adalah penawar ini. Kita dirinya lebih kuat daripada kematian. Nah, kenapa kok harus tubuh Kristus yang menjadi penawarnya? Karena dia sudah membuktikan dirinya lebih kuat daripada kematian. Sebab tubuhnya bangkit melawan kematian. Jadi kematian itu nggak bisa menahan tubuhnya Kristus itu. Kamu cari, nggak ada kuburan, nggak ada kuburan, ya. Terus Anda itu adalah kehidupan pada umat beriman dapat tetap untuk tidak berpecah belah. iya kan tubuhnya dibagi-bagi. Nah itu bagaimana bisa tetap utuh, tidak terpecah belah? Nah, jawabannya apa? Nih, Yesus menjawab pertanyaan itu dengan tidak mesti dalam hal yang akan jasmani. iya. Terus Dimakan dengan cara-cara yang tadi seperti makanan dan minuman. iya, waktu dia hidup, dia makan seperti kita, makan roti, minum air gitu, ya. Terus, nah tubuhnya Kristus itu dijaga, dipelihara oleh roti. Lalu, nah waktu makan roti, Yesus makan roti, roti itu dikuduskan di dalam tubuhnya. Terus, nah cara yang sama waktu kita menerima mengikut sakramen Ekaristi itu, roti itu sekarang juga dikuduskan ya di dalam Ekaristi. Dikuduskan di dalam Ekaristi oleh doa dan firman tadi, ya, sehingga roti itu menjadi tubuh firman. Jadi yang kita makan itu bukan roti, tapi tubuh firman. Nah, sama seperti Yesus makan roti, tapi roti itu dikuduskan di dalam tubuhnya. Nah, sama seperti kita makan roti nih, tapi roti itu dikuduskan dalam Ekaristi, diubah menjadi tubuh firman, dan itu yang kita makan. Ya, jadi perubahan roti menjadi tubuh firman itu di dalam firman Allah dan doa dari sang imam. Bukan waktu kita makan, gitu ya. Bukan melalui proses fisik makan, tapi oleh anugerah firman Allah dan doa. Nah, itulah yang menyatukan kita. Jadi semua memakan tubuh firman yang sama. Semua, ya, di seluruh gereja. Nah, itu yang menyatukan kita. Oke, refleksinya. Dari hasil itu kita satu misteri dengan Kristus. Oleh Kristus bisa menerima tubuh itu yang memutuskan kita dan menyembuhkan dosa. Kristus melalui kita secara rohani dan menyatukan kita kembali dalam Allah dan kita tetap tutup dalam ibadah. Iya, itu dia ya. Jadi Ekaristi itu menyembuhkan kita dari dosa, memperbarui kita secara rohani terus-menerus, menyatukan kita bersatu ya, kembali dengan Allah, menjadi kita tetap utuh di dalam iman. Oke. Nah, sekarang aplikasi. Nih, Olivia. 1. Menghargai kekuatan Tuhan dan Tuhan, harus menghargainya dan menghargai yang Tuhan mencari persatuan dengan Kristus. Kali partisipasi dalam Ekaristi, kita memperkuat iman kita dengan Kristus yang adalah sumber kehidupan dan kebangkitan. Dia mewujudkan kasih dalam perbuatan. Ekaristi mengingatkan kita akan kasih dan pengorbanan Kristus
dalam menerima Ekaristi, kita harus menunjukkan kasih pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan baik dan kasih kepada sesama. Memperbarui diri secara rohani. Setiap kali kita menerima Ekaristi, kita harus melihatnya sebagai kesempatan untuk memperbarui diri secara rohani, membuang dosa dan kelemahan, dan berusaha hidup dalam kesucian dan kesalehan. Iya. Terus Dengan memahami dan mengerti segala ini, kita dapat menjalani kehidupan Kristiani yang lebih dekat dengan Kristus, yang penuh dengan kasih dan kesucian, serta menunjukkan kesamaan kita dengan Tuhan melalui perbuatan baik dan kehidupan yang penuh kasih. iya. Kira-kira itu aplikasinya ya itu ya kita hargai, kita ingat Ekaristi itu persatuan dengan Kristus, ya, memperbarui diri kita secara rohani. Ekaristi itu mengingatkan kita akan kasih dan pengorbanan Kristus dan sebagainya. Ini kalimat-kalimat aplikasi yang kamu bisa tambahkan nanti di dalam paragraf. Ya, tapi ini implikasi atau refleksinya. Nah, ini kalimat ringkasannya seperti ini, kamu bisa ambil nanti. Oke, sehingga memang tadi waktu kita cerita tentang menjalani kehidupan yang saleh, kita membutuhkan apa? Ekaristi. Kenapa Ekaristi? Karena tubuh itulah yang menjadi penawar racun terhadap segala dosa dan kematian. Ya, jadi kalau kamu tidak mengambil dalam sakramen perjamuan kudus atau penawar racun itu, ya, ya kita nggak punya apa ya, nggak punya penawarnya, ya, nggak punya kekuatannya. Nah, karena apa? Ekaristi sumber kekuatan rohani dan penyembuhan, ya, itu. Jadi dari gereja kita menerima itu sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita tadi di dalam kasih dan perbuatan baik. Oke. Nah, sekarang kita baca lagi. Berikutnya Ekaristi dan tahap pertama kebangkitan. Udah. Hah? Ada wiki. Kiranya udah tidur dia. Ya, baca wiki. Ekaristi dan tahap pertama. Dengan demikian, bagian telah berisi firman Allah menerima kembali sebagian dari substansinya sendiri. Nah, melalui bagian ini, substansi ini dikomunikasikan kepada setiap orang percaya. Dan Menyatu dengan tubuh mereka hingga melalui tubuh dengan yang abadi ini manusia juga mengambil bagian dalam apa melalui turnamen Ekaristi. kamu nggak kelihatan, makanya kamu duduk depan ini kosong. Hah? Oke, coba baca Sofi. Dengan demikian daging yang telah berisi sebagian dari substansinya sendiri, dan melalui bagian ini substansi ini dikomunikasikan kepada setiap orang percaya dan menyatu dengan tubuh mereka, sehingga melalui penyatuan dengan yang abadi ini manusia juga mengambil bagian dalam keabadian. Nah, itu dia. Terus Sakramen Ekaristi, seluruh umat manusia dipersatukan kembali di dalam Kristus dan dibangkitkan. Namun ini hanyalah tahap pertama dari kebangkitan. Kemenangan juru selamat atas kerusakan dan kematian sepenuhnya tercapai hanya pada kebangkitan besar terakhir seluruh umat manusia. jadi kita menikmati Ekaristi, di sini dikatakan ini tahap pertama kebangkitan. Nah, nanti kebangkitan yang sepenuhnya itu ketika Kristus datang yang kali kedua. Oke, ya. Kita baca lagi. Andro. Aktivitas nol juga
Maut telah ditaklukkan oleh kebangkitan Kristus, tetapi aktivitasnya belum berhenti. Maut telah ditaklukkan karena semua orang akan dibangkitkan. Tapi maut masih aktif karena manusia sedang sekarat dan akan terus mati sampai siklus waktu duniawi selesai. Nah, kamu lihat itu. Maut memang sudah ditaklukkan oleh kebangkitan Kristus. Tapi kok manusia masih mati? Katanya Yesus sudah mengalahkan maut. Nah, kita yang sudah dibaptis ya di dalam Kristus, kenapa kok kita masih mengalami kematian? Maut padahal sudah ditaklukkan oleh kebangkitan Kristus. Tetapi apa? Aktivitasnya belum berhenti. Nah, baca pelan-pelan ini. Ya. Kamu kalau baca seperti baca ini kelewat nanti. Terus maut. Maut telah ditaklukkan karena semua orang akan dibangkitkan. Nah, makanya maut itu sudah ditaklukkan, maka semua orang akan dibangkitkan. Jadi kita yang mati nanti akan dibangkitkan. Kenapa? Karena maut sudah dikalahkan. Ya, terus Tapi maut masih aktif karena manusia sedang sekarat akan terus mati sampai siklus waktu duniawi selesai. nah, itu dia. Tetapi kita masih mati. Kita masih mati. Tapi nggak usah takut, kita akan dibangkitkan. Kita masih mati, kita masih mengalami maut, karena maut masih aktif. Aktivitasnya masih belum berhenti. Ibaratnya contoh apa ya, kayak roda apa ya, roda mesin atau apa ya. Yang mesinnya udah mati, tapi rodanya masih terus jalan gitu. Apa ya ilustrasinya? Mungkin kayak kamu panasin motor, kamu gas kencang-kencang, rodanya kan berputar kan? Panasin nih motor, motornya nggak jalan, tempat, terus kamu panasin. Rodanya kamu gas, rodanya berputar. Tapi mesin motornya kamu matiin. Nah, otomatis rodanya berhenti nggak? Masih jalan kan? Masih jalan. Tapi nanti akan berhenti nggak? Akan berhenti karena mesinnya sudah mati. Nah, kira-kira Kristus melakukan seperti itu. Ya, mautnya sudah dikalahkan. Tapi aktivitas rodanya masih jalan. Paham? Pernah panasin motor? Nah, kira-kira mungkin ilustrasinya yang mendekati itu ya. Mesin motornya sudah mati soal. Tapi nggak membuat otomatis roda itu berhenti. Dia akan terus berputar sampai nanti dia berhenti sendiri. Nah, sampai siklus waktu duniawi ini selesai. Ya, nih Vicky paham nggak nih? Aman berarti ya. Kalau Vicky paham aman lah. Terus baca lagi. Hanya pada sesi umat manusia. Nah, jadi kalau siklus kematian selesai, maka manusia nggak ada yang lahir lagi, selesai. Ya, suksesi manusia itu maksudnya manusia itu nggak akan, ya nggak ada yang melahirkan lagi, selesai, nggak ada yang bertambah lagi, karena siklus kematian selesai. Oke, terus Kita yang fana dan sementara akan berakhir karena kebutuhan untuk menjadi akan berlalu. menjadi ada akan berlalu. Kebutuhan untuk menjadi ada lalu dan tidak ada lagi yang akan dibina. Iya, tidak ada lagi yang akan mengalami kematian karena siklus matinya udah berakhir kan? Berarti nggak ada kelahiran lagi. Maksud saya. Begitu siklus kematian stop, nggak ada kelahiran lagi.
Maka kalian buru-buru cepat melahirkan. Yang perempuan, yang cowok cepat buat anak misalnya gitu ya. Nah, ini bercanda. Artinya apa? Waktu kita yang fana ini nanti suatu saat akan berhenti. Kematian itu akan berhenti. Seperti tadi roda yang berputar itu. Kok bisa berhenti? Karena apa tadi? Mesinnya kamu sudah matiin gitu. Mesin motornya kamu matiin. Pasti rodanya nanti berhenti sendiri. Nah, kira-kira kematian kita, kematian umat manusia itu akan seperti itu. Siklusnya itu nanti seperti itu. Oke, terus? Kuasa membawa kita tidak ada dan kehancuran tidak akan ada. Iya. Terus? Pada saat itu bangkitan terakhir akan terjadi, seluruh natur akan berubah menjadi model kehidupan yang baru. Namun sampai saat itu aktivitas kematian akan berjalan. Iya. Jadi kapan kematian itu akan berakhir? Siklus kematian akan berakhir? Hah? Pada saat kebangkitan terakhir. Ya. Nah, pada saat itu kebangkitan terakhir akan terjadi dan seluruh natur akan berubah menjadi mode kehidupan yang. Nah, disitulah aktivitas kematian sampai saat itu aktivitas kematian akan terus. Kalau belum sampai situ ya aktivitas kematian akan terus berlanjut gitu ya. Oke, baca nih Atono. Kematian adalah sebuah ketika itu telah jiwa. Buah itu menjadi elemen-elemen yang sudah Iya. setiap bagiannya kembali ke bentuk alaminya sehingga tidak ada satu bagian pun yang hancur total atau berubah menjadi ketiadaan dan tubuh tetap berada di dalam batas-batas dunia ini. Ini adalah pembusukan tetapi bukan kehancuran atau transisi ke dalam keadaan tidak ada. Tubuh tidak menghilang selamanya tetapi terurai menjadi unsur-unsur yang menyusunnya. Unsur-unsur ini kemudian melanjutkan keberadaannya dalam air, udara, tanah, dan api. Di dalam elemen-elemen ini, komponen-komponen tubuh manusia yang telah kembali kepada mereka tetap utuh dan tidak terluka. Iya, jadi kematian itu jiwa terpisah dari tubuh. Nah, waktu tubuh ditinggalkan oleh jiwa, maka tubuh itu udah nggak punya daya hidup lagi. Maka dia akan hancur kembali menjadi elemen-elemen yang menyusunnya. Tubuh itu akan menjadi natrium, menjadi mineral, menjadi oksigen, menjadi hidrogen, pokoknya menjadi elemen-elemen alam. Paham? Ya, kalau tulang kembali jadi kalsium, jadi kalium gitu. Gigimu nanti yang kamu banggain putih-putih itu, ya itu jadi elemen, jadi kalium, kalsium. Wajahmu yang kamu tiap hari make upin gitu, kembali jadi debu. Ya, rambutmu rambut kita dari zat apa ini ya? Oke. Artinya kembali menjadi elemen atau unsur-unsur, ya unsur alaminya, sehingga nggak ada satupun bagian yang hancur total atau berubah menjadi nggak ada, karena kembali ke alam menjadi elemen tadi. Dan tubuh tetap berada dalam batas-batas dunia ini. Jadi ada di dalam dunia ini. Jadi nggak kemana-mana kita. Ya, kamu di mana? Tubuhmu menyatu kembali dalam tanah itu. Artinya tubuh tidak menghilang, tapi terurai menjadi unsur-unsur yang menyusunnya. Nah, inilah nanti unsur-unsur yang menyusunnya artinya larut dalam air, udara, tanah, dan api. Ya. Jadi, ini elemen itu masuk ke dalam air, kamu meminum tubuh sesamamu. Ya, jadi tanah itu tumbuh-tumbuhan, buah, terus kamu makan buah itu. Ya kan? Jadi unsur 3 ya, 4, air, udara, tanah, api. Api itu unsur panas ya. Tanah, udara, dan air. Ya. Maka sebetulnya tubuh kita nggak hilang. Itulah sebabnya nanti
tubuh itu, ulema itu akan dipersatukan lagi, membentuk tubuh kita yang baru. Ya. Oke. Nah, kita coba, ini ada 3 paragraf, coba kita tarik pelajarannya apa ya. Coba Wiki tahan itu. Hah? Ah. Oh, oke, nggak apa-apa. Nggak bisa. Ya udah, Wiki tahan. Oke, coba ya kita baca tadi Ekaristi dan tahap pertama dari kebangkitan. Coba baca siapa tadi? Sahabat. Konteks kebangkitan. Iya. Menyatakan bahwa daging telah berisi firman Allah menerima kembali sebagian dari saksinya sendiri, dan melalui bagian ini saksi ini dikomunikasikan pada setiap orang percaya dan menyangkut dengan tubuh mereka, sehingga melalui persatuan dengan yang abadi ini manusia juga mengambil bagian dalam keabadian. Melalui kesempatan dengan seluruh umat manusia disatukan kembali di dalam Kristus dan dibangkitkan. Tanpa ini hanyalah tahap sama dari kebangkitan. Kemenangan juru selamat atas keutamaan kematian sepenuhnya tercapai hanya pada kebangkitan besar terakhir seluruh umat manusia. Dengan demikian, Ekaristi berperan sebagai momen penting di mana orang percaya Mengalami persekutuan yang mendalam dengan Kristus dan menerima kehadiran nyatanya dalam diri mereka. Ini memberikan mereka bagian dalam kehidupan kekal dan menanamkan harapan akan kebangkitan akhir yang akan datang. Partisipasi aktif dalam Ekaristi memperkuat iman dan mengajak umat beriman hidup dalam transformasi rohani. Nantikan pemenuhan janji kebangkitan dengan penuh keyakinan dan pengharapan. Dengan demikian, ajaran Saint Gregorius mengajak kita untuk merenungkan makna kebangkitan yang dimulai sekarang dan akan mencapai kemenangannya di masa depan melalui Ekaristi. Iya, jadi waktu kita menerima Ekaristi di sini, ini adalah kita tuh sebetulnya sudah tadi menerima tubuh kebangkitan itu. Ini tahap pertama. Jadi kayak kita mencicipi kebangkitan awal. Ya, tahap pertama dari kebangkitan, atau tadi yang saya katakan kita mencicipi kebangkitan awal. Berarti makna atau kebangkitan itu sudah dimulai dari sekarang. Ya, dan nanti akan mencapai pemenuhannya di masa depan. Oke. Nah, sekarang tadi ini tentang maut ya dan aktivitasnya. Ini sama ketik ya berarti ya. Pakai V ya. Kadang-kadang suka keliru. Tapi dua-dua diterima sih. Cuma kalau yang pakai V itu tidak baku ya. Jadi ini ya, aktivitas. Oke. Nah, ini tadi tentang kematian ya. Coba baca siapa nih? Ika. Saint Gregorius. Oke. Saint Gregorius dan juga menawarkan pandangan tentang kematian dan kebangkitan, yang memberikan pengetahuan kita tentang perbedaan manusia dari kematian dan kebangkitan terakhir. Meskipun kematian telah ditaklukkan oleh kebangkitan Kristus, kebangkitan maut masih terus berlangsung. Kematian akan terus ada sampai siklus waktu dunia selesai. Hanya pada kebangkitan terakhir manusia akan mengalami perubahan menjadi model kehidupan yang baru. Iya. Jadi model kehidupan baru itu kita akan terima pada saat kebangkitan terakhir atau kebangkitan universal. Nah, kebangkitan yang kita terima pada saat Ekaristi itu adalah prakebangkitan, cicipan awal kebangkitan yang kekal nanti. Ya. Lanjut.
Gregorius menjelaskan bahwa kematian adalah kesusahan jiwa di tubuh, di mana tubuh terurai menjadi tanpa benar hancur atau hilang selamanya. Fenomena ini tetap ada dalam dunia ini. Kematian adalah proses kehidupan, bukan kehancuran total. Mungkin manusia adalah proses bertahap yang dimulai dengan kebenaran Kristus, kematian dan akan mencapai kehidupannya pada kebangkitan saat terakhir. Iya, jadi kebangkitan manusia itu proses dulu dari awal bertahap ya. Bertahap mulai dari kebangkitan pertama nanti sampai kebangkitan terakhir atau kebangkitan universal. Ya. Nah, kematian itu bukan berarti tubuh kita binasa atau hilang selamanya, tapi terurai di alam yang nanti akan menyatu kembali di dalam tubuh kita yang baru. Ya. Elemen ini tetap ada di dalam dunia. Sehingga kematian itu memang proses pembusukan, tapi bukan kehancuran total. Pembusukan ya kembali kepada elemen-elemen. Ya, jadi segala macam penyakit yang ada dalam tubuh kita itu nanti hilang, dibusukkan. Jadi satu sisi kematian itu adalah segala macam dosa, penyakit itu hilang, dibusukkan dalam tanah. Ya. Nah, tubuh kita waktu dibangkitkan itu menjadi nanti ada tubuh yang baru atau kehidupan yang baru. Oke, refleksinya nih. Coba baca Risma. Menemukan makna kehidupan dan kematian dengan di dalam. Terus ini sebagai sakral yang menyebutkan kita dengan Kristus adalah tahap awal dari kebangkitan. Nah, terus? Lalu Ekaristi kita mengambil bagian dalam keabadian dan mulai mengalami kemenangan atas dosa dan kematian. Oke, ini yang pertama nih. Terus? Baru ini? Ini menjadikan harapan dan kesimpulan bahwa meskipun kita mengalami kematian fisik, ada janji kehidupan kekal yang nanti di akhir zaman. Nah, ini dia pentingnya. Ya. Jadi Nisa mengajak kita merenungkan tentang kehidupan dan kematian kita. Ekaristi ini tahap awal dari kebangkitan. Artinya melalui Ekaristi kita mengambil, Ekaristi maksudnya perjamuan kudus ya, kita mengambil bagian dalam keabadian, kamu cicipi keabadian, dan mulai mengalami kemenangan atas dosa dan kematian. Sampai kamu nanti benar-benar mengalami satu kehidupan yang kekal, yang menanti di akhir zaman. Ya, tadi katakan, memang kita akan mengalami keterpisahan jiwa dan tubuh. Kenapa? Karena aktivitas maut itu belum berhenti. Kayak roda yang tadi diputar, tapi mesinnya sebenarnya udah mati. Mesinnya udah mati. Mautnya sudah ditaklukkan oleh kebangkitan Kristus. Tapi waktu kita nyalain motor tadi, panasin motor, kita gas kencang-kencang, rodanya memang masih berputar gitu. Ya. Tapi sebetulnya mesinnya sudah dimatikan sama Kristus. Nah, suatu saat kalau roda itu berhenti, berarti kematian berhenti, disitulah tidak ada kelahiran. Ya, kita nggak tahu nanti siapa yang jadi manusia terakhir di bumi. Manusia pertama Adam. Nanti yang terakhir nggak tahu siapa. Ya, jelas bukan kalian, bukan kita. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Nah, aplikasinya bagaimana? Coba lah ya kita belajar juga tentang aplikasinya. Baca siapa ini? Depi? Ya. Kita diajar untuk hidup dengan kesadaran, kita menghargai setiap momen dan mempersiapkan diri secara rohani untuk
Iya, itu dia. Jadi kita menghargai kehidupan dan kematian kita. Terus partisipasi aktif dalam Ekaristi, saya diajar untuk lebih aktif berpartisipasi dalam sakramen ini sebagai kesatuan hidup dan dinamis Kristus. Memberikan kita bagian dari kebahagiaan. iya. Ketiga, Siapa untuk kebangkitan akhir, menjalani kehidupan yang murni dengan kebajikan, kasih dan iman, sambil menunjukkan kebangkitan besar manusia yang berubah menjadi model kehidupan yang baru. terus, Pada saya Gregorius mengatakan bahwa kebangkitan adalah proses bertahap yang dimulai sekarang dan akan mencapai pemenuhannya di masa depan. Kita diajak untuk hidup dengan keyakinan yang harapan akan kemenangan akhir atas kematian dan keabadian yang telah dijanjikan melalui Kristus. oke, jadi ada pengharapan untuk kehidupan atau kemenangan akhir atas kematian dan kita menikmati keabadian atau kehidupan kekal bersama Kristus. Nah, itu dari Nisa ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada, kita bahas ini ya. Jiwa dan tubuh. Oke, identitas jiwa dengan tubuh. Coba baca nih, Marsha, komponen. Boleh komponen ini ada panjang. Kalau mereka menjadi begitu. Karena dia misalnya negaranya orang lain. Iya, Kemudian kalau baca kegiatan dua komponen jasmani dan satu dengannya sebagai aspek atau bentuk mereka. etos namanya. Tapi ini adalah yang berubah akan suatu rupiah. Dalam citra manusia yang tidak dapat diulang menjadi ideal, untuk menggunakan tipu dari itu. Ini akan distorsi, membawa pengaruh makhluk slim yang melakukannya dalam topeng, berusaha dan penyakit. Nah, aspek ini juga pada saat kebangkitan akan mengenal tubuh sendiri sebagai sesuatu yang berbeda dari pakaian-pakaian yang sebelumnya. Nah, tadi kalau bicara tentang kematian, jiwa terpisah dari tubuh. Nanti bagaimana jiwa dan tubuhnya itu bisa bersatu lagi? Atau jiwa mengenali ini tubuh saya gitu. Kan tadi udah jadi air, jadi api, jadi udara, jadi apa? Tanah tadi. Nah, gimana nanti bisa kebangkitan itu jiwa bisa mengenali tubuhnya lagi. Nah, jiwanya, ini tubuhku. Jangan salah pakai, nanti jiwanya masuk ke tubuh. Jiwa saya nanti tubuhnya tubuh Hartono, repot. Atau tubuh ikan ini, waduh, beda. Kan ada film itu ya, yang tubuhnya perempuan tapi jiwanya laki-laki ya. Nah, repot. Nah, menurut Gregory, bagaimana jiwa itu bisa mengenali tubuhnya? Yo, di sini Gregory menjelaskannya apa? Kan kalian nggak pernah pikir kan? Ini jiwa gimana cara mengenal tubuhnya kalau tubuhnya udah hancur? Nah, Gregory mengikuti Origen. Ini Origen seperti gurunya gitu. Ya, apa? Apa? Karena setiap tubuh, komponen-komponen jasmani dari tubuh itu ada sap atau apa itu? Stempel, sap lah ya, edos. Nah, gitu. Jadi nggak akan salah ngenalin. Sudah ada namanya sap. Nih. Ya. Sap yang diberikan jiwa. Jadi jiwa itu memberikan sap. Atau istilahnya apa? Stempel pada komponen-komponen jasmani dari tubuh. Ya, nah, cap inilah gambaran atau ide internal dari tubuh dan tidak berubah bahkan setelah kematian.
Jadi capnya itu nggak akan hilang, nggak berubah. Ya, ini adalah citra manusia tidak dapat diulang dan ideal dan berfungsi untuk membedakan tubuh dari yang lain. Jadi satu tubuh dengan yang lainnya itu capnya sudah beda-beda. Jadi nggak mungkin nanti jiwanya salah masuk ke tubuh. Karena jiwanya otomatis sudah tahu ini cap saya. Tubuhmu sudah punya stempel. Kamu jangan stempel lagi, tato dan segala macam. Ya, ini bahaya itu, salah masuk nanti jiwanya. Oke, itu kreativitas manusia ya, pakai tato-tato, di stempel lagi. Padahal udah punya tato sebetulnya tubuh. Oke, yang kedua ya. Coba kita baca lagi. Jiwa. Jiwa tidak terpengaruh oleh pembusukan Tuhan yang dinikmati manusia selama hidup. Nah, jiwa itu sederhana dan tidak dipisahkan sehingga tidak dapat hancur. Jiwa itu abadi dan meluas ke dalam keabadian. Satu-satunya hal yang berubah pada saat kematian adalah arah keberadaannya. Bahkan kemudian hubungannya dengan tubuh yang membusuk tidak terputus. Jiwa dapat menemukan semua elemen berdasarkan kekuatan kognitifnya. Jiwa itu seperti seorang penjaga dan tanpa kesulitan yang tahu di mana menemukan setiap komponen tubuh yang pernah menjadi dirinya. Iya. Jadi jiwa nggak pernah terpengaruh oleh pembusukan tubuh. Ya. Jiwa itu simple, sederhana. Tidak dapat hancur, tubuh yang bisa hancur. Jiwa itu abadi, ya, dan meluas ke dalam keabadian. Nah, satu-satunya yang berubah pada saat kematian adalah cara keberadaan jiwa. Yang jiwa biasanya ada di dalam tubuh. Sekarang dia tidak lagi bersama dengan tubuhnya. Jadi kematian itu memisahkan jiwa kita dan tubuh kita. Ya, jadi jiwanya terpisah dari tubuhnya. Nah, tapi karena nanti maut itu sudah dikalahkan, ada kebangkitan, maka jiwa dan tubuh itu akan menyatu. Nah, itulah pentingnya kenapa ada kebangkitan Kristus. Karena kalau enggak ada kebangkitan Kristus, nih jiwa dan tubuh kita terpisah selamanya. Ya kan? Tubuh kita nggak pernah bisa menyatu dengan jiwa karena nggak ada kebangkitan. Ya, artinya tubuh akan terus membusuk, terputus dengan jiwa. Gitu. Nah, manusia nggak bisa lagi menjadi manusia yang seutuhnya. Oke. Kalian punya itunya kan? Nah, coba baca lagi. Email. Jiwa. Dan keyakinan sampaikan tidak. Seolah-olah jiwa telah ditetap dengan. Nah, itu. Terus? Agar merajikan sebelum kematian ketika kekuatan hidup dari jiwa semua bagian secara sama dan tidak dan memberikan kehidupan. Selama kehidupan duniawinya juga memiliki kedekatan alami dan cinta untuk pendampingan. Tubuh. Pendampingnya yaitu tubuh. Dan kenalan dalam orang setelah kematian. Ini tidak dapat kita pahami. Ini tidak ada dengan dan sosial jiwa dalam kebenaran, jiwa tidak memiliki dan tidak terletak di dalam atau terbatas pada bagian. Melalui gerakan intelek, jiwa menyebar dengan bebas ke seluruh penciptaan dan kadang-kadang bahkan mencapai misteri-misteri. Iya, ini dalam ini. Coba perhatikan pelan-pelan. Jiwa tadi dia sudah mempertahankan ya, ada tanda-tanda tubuh atau stempel tadi, atau yang sudah dimeteraikan. Ya. Nah, hubungan baru antara jiwa dan tubuh itu mirip dengan penyatuan mereka sebelum kematian. Ya. Jadi jiwa itu bisa menembus semua bagian tubuh. Jiwa menembus semua bagian tubuh ini sebelum kematian.
secara sama. Ya. Makanya tidak ada bagian dari tubuhmu yang tidak hidup. Rambutmu bisa bertambah panjang, bahkan apa ya? Eh, ya bagian jiwa semua ditembusin oleh semua tubuh. Oke? Nah, selama kehidupan duniawi, jiwa punya kedekatan alami dan cinta untuk pendampingnya tubuh. Nah, jadi bisa menggambarkan ada persahabatan ini antara tubuh dan jiwa. Oke? Kenalan ini secara misteri dipertahankan bahkan setelah kematian. Jadi setelah kematian pun jiwa itu merindukan sahabatnya gitu. Ya. Makanya kenapa kok di dunia cerita-cerita hantu itu cerita hantu nih misalnya cerita rakyat ada tubuh yang udah mati nih ya, orang yang udah mati terus jadi vampir, jadi apa lagi, Dracula, di apa, Sundi bolong ya, apa, jadi pocong, karena ada satu di dalam tanpa sadar dalam diri manusia itu adalah merindukan kebangkitan, kehidupan abadi. Ya, harusnya tubuh tuh nggak mati gitu loh. Ini malah jiwa meninggalkan tubuh. Kayak orang putus cinta. Ya, kamu ditinggal pacar atau dicerai sama pasangan. Itulah kematian. Ya. Karena pas selama hidup, tubuh dan jiwa itu sudah mempunyai hubungan persahabatan katanya. Ya. Nah, tapi setelah kematian, tubuh itu mesti terpisah dari jiwanya atau jiwa terpisah dari tubuhnya. Oke. Nah, ini coba kita baca lagi. Siapa yang belum? Ya. Soalnya Terketua mencari dalam tubuh. Saya menulis adalah suatu bentuk kontak yang tidak dapat diberitahukan dan tak terbayangkan. Yang terjadi secara internal karena apa yang ada dalam tubuh tidak dapat ditampung oleh tubuh dan tidak dicapai dari luar karena apa yang tidak terwujud tidak dapat ditampung dengan intelek tidak berada di suatu tempat atau bagian tubuh tersebut. Yang tidak berada di dalam maupun di luar, tetapi ia ada sedemikian rupa sehingga kita tidak dapat menggambarkannya atau bahkan membayangkannya. Oleh karena itu, teori spasial dari komponen-komponen tubuh setelah kematian tidak mengenali jiwa untuk mengenali hubungan dengan komponen-komponen tersebut. Sifat spiritual tidak ditemukan oleh ruang dan oleh karena itu tidak merasakan yang berjalan hubungan antara jiwa dan tubuh benar-benar unik dan karena alasan ini Gregorius menganggap bahwa pembahasan tentang transmigrasi jiwa tidak masuk akal. iya, jadi ada hubungan tadi ya, persahabatan antara tubuh dan jiwa, atau ada persekutuan intelek dengan tubuh. Ya, intelek itu maksudnya jiwanya, jiwa itu ya inteleknya dengan tubuh. Oke. Nah, ini satu bentuk kontak atau relasi yang sebetulnya tidak bisa diungkapkan ya, tak terbayangkan. Ya, ini terjadi secara internal karena apa yang ada di dalam tubuh tidak dapat ditampung oleh tubuh, tidak dicapai dari luar karena apa yang tidak terwujud tidak dapat mengelilingi apapun dengan dirinya sendiri. Artinya gini, intelek itu eh, tidak berada di satu tempat atau bagian tubuh tertentu. Jadi kalau ditanya di mana jiwamu di dalam tubuh, kepala kah? Jiwamu ada di hidungmu kah? Di jantungmu atau di hati? Hati mana? Livermu atau kakimu, di kepalamu atau di anus kamu? Nah, gitu. Ya. Nah, jiwa itu ada di mana kalau di dalam tubuh? Di bagian tubuh yang mana? Nah, jiwa itu bisa merembesi di seluruh bagian tubuh.
Artinya intelek itu tidak berada di satu tempat atau bagian tubuh tertentu. Ya, ia tidak berada di dalam maupun di luar, tetapi ia ada sedemikian rupa sehingga kita tidak dapat menggambarkannya atau bahkan membayangkannya. Jadi, mungkin bahasanya apa ya? Dia mungkin bahasa saya tadi dia katakan merembesi semua bagian tubuh. Ya, dikatakan di sini tadi mana ya tadi ya? Menyebar tadi ya. Oke. Nah, dikatakan atau tadi di sini ada sedemikian rupa sehingga kita tidak menggambarkannya. Kita tidak bisa membayangkannya. Ya. Penyebaran spasial dari komponen-komponen tubuh setelah kematian tidak menghalangi jiwa untuk mengenali hubungannya dengan komponen tersebut. Ya, karena tadi ada stempel tadi ya. Oke. Sifat spiritual tidak ditentukan oleh ruang dan oleh karena itu tidak merasakan efek jarak. Jadi tidak ada apa intelek atau jiwa itu dikatakan tidak bisa mengenali tubuhnya karena jarak, gitu ya, atau karena tubuhnya itu binasa atau hancur atau sudah jadi alam. Nah, jiwa atau yang kita sebut tadi intelek itu dia apa? Dia bisa mengenali, ya, tidak menghalangi jiwa untuk mengenali hubungannya dengan komponen-komponen tersebut. Oke, itu ya, itu poin yang mau dia sampaikan. Nah, ada persekutuan intelek dengan tubuh. Ya. Jiwa dengan tubuh. Jadi ini seperti hubungan, gambarannya adalah hubungan persahabatan. Oke? Nah, jiwa dan tubuh itu harusnya menjadi satu. Jadi dua natur, fisik dan rohani yang menyatu dalam satu pribadi kita namanya hipostasis. Ya. Nah, satu poin penting adalah di sini transmigrasi jiwa itu tidak masuk akal. Karena apa? Karena ada hubungan yang benar-benar unik antara jiwa dan tubuh. Jadi tidak ada nanti jiwa yang bertransmigrasi. Ya, tahu transmigrasi kan? Kamu pindah ke lahan yang baru atau tempat yang baru. Jadi jiwa itu nggak mungkin masuk ke tubuh yang baru. Pasti nanti jiwa Hartono yang akan kembali kepada Hartono. Karena ini kekasihku. Ya, nggak mungkin jiwa saya itu akan masuk ke tubuh orang lain. Itu namanya transmigrasi jiwa. Karena ada hubungan yang benar-benar unik nih. Ya, antara tubuh dan jiwa. Oke? Nah, jiwa akan mengenali hubungannya dengan komponen-komponen tersebut. Ya. Nah, relasi antara tubuh dan jiwa itu bukan relasi spasial, tapi relasi spiritual. Relasi spiritual itu relasi roh tadi. Ya. Jadi, kalau kamu bilang, jiwa ada di mana di dalam tubuh? Oh, jiwa saya ada di otak saya. Berarti dia nggak ada dong di otak. Nah, kita nggak bicara jiwa ada di mana di dalam. Karena ini adalah sifatnya spiritual, roh. Berarti dia ada di mana? Karena dia bukan berwujud
apa? Ruang. Dia bukan berwujud sebuah ruang. Kalau ruang itu kan kayak benda ini bersifat ruang karena dia bisa ada di dalam ruangan. Ya, ini bersifat ruang. Tapi benda ini tidak bersifat spiritual. Gitu. Oke? Benda-benda fisik ini bersifat ruang dan waktu. Ada di dalam ruangan seperti ini. Tapi roh atau spiritual tidak ditentukan oleh ruang. Oleh karena itu tidak ada jarak. Tidak ada jarak. Jadi waktu tubuhmu terpisah dari jiwa, jiwa terpisah dari tubuh, ya sebetulnya jiwanya ya tidak tubuh kembali ke tanah, jiwanya itu dikatakan kalau dalam kitab suci itu kembali ke Firdaus. Nah, waktu jiwa itu di Firdaus, sebetulnya itu adalah relasi yang tidak ada jarak. Ya. Mana yang mengatakan? Soalnya ini bahasa metafisik ya, tidak ada ruang dan waktu. Oke. Jadi kalau ketika tubuh kita kembali ke tanah, jiwa kita ada di situ nggak? Ya secara spiritual ya, dia ada di mana? Ya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu itu. Nah, makanya kenapa kok ada roh-roh bergentayangan, roh iblis, roh setan itu, ya, oke. Nah, karena mereka sebetulnya nggak punya ruang, nggak punya jarak, nggak punya waktu, ya ada di mana-mana. Ya. Nah, nanti kalau kita akan pelajari di sini di Nisa, jiwa manusia itu nanti, ya, itu akan nanti dibawa ke satu tempat yang kita sebut sebagai paradise, Firdaus bagi orang yang percaya. Tapi pada saat dia di Firdaus, dia dekat nggak dengan Tuhan? Dia dekat karena sebetulnya nggak ada jarak dia dengan Tuhan. Sama seperti kamu bertanya, waktu kamu hidup di mana jiwamu? Dalam tubuhmu, di bagian yang mana? Di hidung kah? Di perut kah? Nggak ada jarak, nggak ada ruang buat dia. Dia meresapi semua. Gitu. Jadi jiwa itu jangan kamu bayangkan kayak kamu nonton film apa itu ada kayak bisa terbang gitu. Ya, apa? Dulu pernah nonton film Casper, kalian saya nggak tahu ya film Casper. Hah? Pernah ya? Nah, film Casper itu hantu kecil yang bisa masuk kemana siapa, manapun ya. Jiwa kita, roh kita bukan seperti itu. Kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa rasain, dia menembusin waktu dan tempat. Maka dikatakan oleh Nisa, intelek tidak berada di satu tempat atau bagian tubuh tertentu, dia tidak berada di dalam maupun di luar, tetapi ia ada sedemikian rupa sehingga kita tidak dapat menggambarkannya atau bahkan membayangkannya. Nah, dia ada sedemikian rupa aja. Nah, makanya dalam kekristenan itu percaya ada yang rohnya itu bisa keluar gitu. Seperti Paulus yang dia bisa melihat Firdaus itu. Rohnya terangkat ke Firdaus. Langit ketiga. Ya, langit pertama yang paling bawah itu katakanlah Gehenna, neraka. Langit yang kedua ini bumi ini. Langit yang ketiga ya Firdaus. Nah, rohnya Paulus itu bisa ke situ.
Bisa, karena memang nggak ada jarak dan waktu dalam roh. Tubuh kita ya nggak bisa, belum. Karena tubuh kita ada jarak dan waktu dan ruang. Tapi roh kita ya bebas. Dia mau kemana saja itu bisa. Ya. Tapi dia nggak pernah terpisah dari tubuh. Kalau begitu terpisah, kamu mati. Gitu. Ya. Maka kematian itu pemisahan jiwa dan tubuh. Pemisahan jiwa dari tubuh. Tapi jiwa ya tidak berada di dalam maupun di luar. Tapi sedemikian rupa sehingga kita tidak dapat menggambarkannya. Ya, ini ada sesuatu yang sulit diungkapkan atau tak terbayangkan ya. Satu bentuk kontak yang tidak dapat diungkapkan dan tak terbayangkan katanya. Karena pemikiran ya kita biasanya dalam ruang dan waktu. Contoh kalau kita lihat hantu, hantu itu selalu berpikir. Itu wujudnya kayak Casper tadi. Itu ruang dan waktu. Apakah hantu itu benar-benar wujudnya seperti itu? Enggak. Hantu itu kayak vampir gitu. Ya kita itu kan imajinasi manusia. Roh itu kayak gimana itu? Kita nggak pernah tahu. Nah manusia lah yang mengimajinasikan. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Sebelum Wiki jatuh dari bangkunya.